Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan besar rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. Selamat datang di episode lain dari WhatsApp Prof. Halo Walter. Martin, apa kabar? Walter, kita bertahan. Saya bertahan. Hidup ini kacau. Bukan berarti buruk, tapi hanya kacau. Saya rasa ini salahmu. Jika memang benar, maafkan saya, tapi Anda sampai pada titik di mana Anda memutuskan untuk menangis atau tertawa. Sebaiknya Anda tertawa, jadi apa gunanya menangis? Kita hanya akan mengungkapkannya dengan tertawa. Ya. Jadi, salah satu subjek yang sulit dipahami oleh sebagian orang. Ya. Kita akan berbicara tentang tradisi, racun terhadap agama. Dan kita hidup di masa, di mana tradisi di dalam gereja dan nilai-nilai tradisional di dalam masyarakat saling berbenturan. Dan kita harus melihatnya, saya pikir. Dan kita harus meminta perlindungan Tuhan melalui diskusi ini. Jadi mari kita berdoa. Bapa Surgawi kami berterima kasih kepadamu karena kami dapat melakukan diskusi ini. Tuhan, tolonglah kami untuk menyampaikan pesan yang ingin Engkau sampaikan dan menerangi pikiran setiap orang dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Sekarang, mengapa ini merupakan topik yang penting? Karena sebagai konsekuensi dari tradisi, banyak yang akan hilang. Itulah yang dikatakan Alkitab. Dan kita harus membawa pekabaran peringatan kepada dunia. Jadi kita harus melihat apa yang dimaksud dengan semua ini. Jadi, apa arti sebenarnya dari racun? Jika Anda mencarinya di kamus, dikatakan bahwa itu adalah penyebab kesusahan atau gangguan yang besar. Telepon adalah gangguan dalam hidup saya, ini sebagai contoh. Tapi ada juga makna kuno, yaitu sesuatu, yang terutama racun, yang menyebabkan kematian. Saya pikir itu makna yang sangat tepat. Saya pikir itu adalah salah satu yang sebenarnya dirujuk oleh Alkitab, tradisi ini. Ya, jadi, ketika kita berbicara tentang tradisi sebagai gangguan terhadap agama, itu adalah racun dan itu menyebabkan kematian. Dan selain itu, hal itu mengganggu. Ya, benar, karena orang berpegang teguh pada hal itu. Jadi, jika ini adalah pilihan ganda, kita akan menjawab semua pernyataan di atas. Ya itu saja. Baiklah, jadi, mari kita lihat mengapa tradisi adalah racun terhadap agama. Dan mengapa kita harus bergantung pada Tuhan mengenai hal itu. Mari kita lihat ayat-ayat dalam Matius 5. Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Nah, yang menarik, di ayat-ayat berikutnya dalam ayat-ayat paralel, dikatakan bahwa Anda tidak akan ada di surga. Ya. Jadi, tidak baik menjadi yang paling rendah karena Anda tidak akan berada di sana. Anda bahkan tidak akan dibicarakan. Ya, dalam situasi ini. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga.
Hal ini pasti membuat para murid sangat bingung. Ya, karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah segalanya. Mereka adalah teladan, mereka adalah yang terbaik, dan di sini mereka diberitahu bahwa jika kebenaran mereka tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah Martin, yang menarik adalah berapa banyak kebenaran yang kita miliki. 0. Jadi, Martin, jika kebenaran Anda dan jika Anda tidak memilikinya, dan harus melebihi para ahli Taurat dan orang Farisi, maka tampaknya ada masalah, bukan? Ya, Anda tidak bisa. Anda tidak bisa. Jadi, kebenaran yang kita bicarakan di sini haruslah kebenaran yang diperhitungkan dan diberikan. Ya benar. Dapatkah kita menyimpulkan dari hal ini, bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak memiliki kebenaran yang diperhitungkan dan diberikan? Tepat sekali, mereka memiliki kebenaran mereka sendiri. Itu masalahnya, kan? Mereka memiliki kebenaran mereka sendiri. Dan itulah masalahnya, karena kita tidak bisa membanggakan kebenaran kita sendiri. Jadi, jika kebenaran kita ingin melebihi kebenaran orang Farisi, maka kebenaran itu haruslah kebenaran yang asing, kebenaran yang luar biasa, seperti yang disebut oleh Martin Luther. Dan sekarang masalahnya adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kebenaran diri mereka sendiri ini tampak seperti kebenaran yang benar bagi orang-orang. Tetapi itu adalah racun terhadap agama. Jadi, mari kita masuk ke dalam kutipan roh nubuat. Hukum Allah, yang tidak dicampur adukan dengan tradisi manusia, diberikan Kristus sebagai ukuran besar dari penurutan. Ini menimbulkan permusuhan dari para rabi. Mereka menempatkan pengajaran manusia di atas sabda Allah, dan telah menjauhkan bangsa itu dari peraturan-peraturannya. Martin, mungkinkah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi modern menempatkan tradisi manusia di atas firman Tuhan? Bukan hanya mungkin, tetapi hal itu terjadi setiap saat. Baik. Mereka menempatkan pengajaran manusia di atas sabda Allah dan telah menjauhkan bangsa itu dari peraturan-peraturannya. Mereka tidak mau meninggalkan undang-undang manusia agar dapat menaati tuntutan sabda Allah. Itu adalah tuduhan yang sangat serius. Martin, apakah beberapa orang memiliki kecenderungan untuk memperkenalkan persyaratan yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari firman Tuhan? Ya, terus-menerus, benar. sepanjang waktu. Dan itu adalah sesuatu. Jadi Anda, seperti ahli-ahli Taurat. Kebenaran yang tampaknya semua orang lihat, orang saat ini mengatakan hal yang sama. Mereka juga memiliki perintah-perintah buatan manusia. Dan sekarang, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan para pemimpin jemaat dan segala sesuatu melakukan hal yang sama. Mereka melakukan hal yang sama. Mereka tidak mau, demi kebenaran, mengorbankan kecongkakan pikiran serta pujian dari manusia. Ketika Kristus datang, menyatakan kepada bangsa itu tuntutan Allah, para imam dan tua-tua menolak haknya untuk menjadi perantara di antara mereka dan bangsanya. Mereka tidak mau menerima teguran-teguran serta amaran-amarannya, dan mereka menempatkan diri mereka untuk mengalihkan bangsa itu melawan dia dan merencanakan kebinasaannya. Jadi, apakah kita menghadapi situasi yang sama saat ini? Tentu saja. Saya benar-benar tidak ingin membicarakan beberapa masalah ini. Tapi jika Anda mengambil isu kesadaran, karena menyusup ke gereja-gereja kita. Nah, gereja bukankah seharusnya menjadi tempat di mana ketentuan-ketentuan Tuhan diterima dan ditaati? Ya, dan ditegakkan. Jadi gereja harus menjadi penyaring untuk menjaga agar apa yang salah tidak masuk ke dalam gerbangnya. Perintah-perintah yang bukan dari manusia, tetapi yang berasal dari Allah adalah pagar. Jadi, itu seharusnya yang menjaga agar yang buruk tetap di luar dan yang baik tetap di dalam. Jadi, jika tradisi umum umat manusia mengatakan tidak, kita harus menerimanya. Apakah itu berarti gereja juga harus menerimanya? Apalagi gereja, seharusnya tidak. Baik, cukup jelas bukan? Tentu saja. Matius 15, ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini adalah kata yang sangat kuat. Percuma.
Artinya tidak ada gunanya. Itu tidak berguna. Hal ini sejalan dengan, tidak semua yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Baik. Sekarang, menarik jika Anda membaca ayat 2 dari Matius 15. Yang menyebabkan hal ini terjadi adalah para murid yang tampaknya melanggar tradisi para tua-tua. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Maka Yesus menegur mereka dan berkata bahwa mereka telah menempatkan tradisi mereka di atas firman Allah. Jadi mereka mengira bahwa mereka melakukan kehendak Allah. Ya, Tetapi mereka buta akan kebenaran diri mereka sendiri. Allah telah memberikan kewajiban kepada anak-anak untuk merawat orang tua mereka ketika mereka sudah lemah dan tua. Dan orang-orang Farisi menolaknya. "Jika kamu memberikan uang itu untuk keperluan bait Allah dan untuk ahli-ahli Taurat serta orang-orang Farisi, maka kamu dibebaskan dari kewajiban itu. Itu melanggar hukum Allah." Itu saja, Anda lihat, jika Anda menjelaskannya seperti itu. Mungkin kelihatannya kecil, tetapi tetap saja itu melanggar hukum Allah. Dan itu mungkin terlihat benar karena Anda memberikan uang itu kepada gereja. Tepat sekali. Markus 7 ayat 3, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Jadi ada tradisi eksternal. Anda harus melakukan hal-hal tertentu, Anda harus melalui ritual-ritual tertentu. Dan jika Anda tidak melakukannya, maka Anda tidak dianggap benar. Ayat 5, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Seperti mencuci periuk dan cawan, dan banyak hal lain yang kamu lakukan. Jadi bukan hanya satu masalah, ada banyak masalah. Tetapi semuanya kembali kepada sesuatu yang mereka lakukan. Selalu ada sesuatu yang mereka lakukan. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Kamu membuat firman Allah tidak berlaku." Itu adalah tuduhan yang sangat serius. Jadi, sebuah tradisi atau pandangan yang diterima secara umum dan telah menjadi tradisi yang masuk ke dalam gereja, dapat membuat firman Allah menjadi tidak berlaku. Jadi, hal itu sebenarnya dapat menjauhkan orang dari Allah, tanpa mereka sadari. Baik, Kolose 2, ayat 8 mengatakan, "Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya, yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus." Jadi, ada yang lebih dari sekedar tradisi gereja. Tepat sekali. Dunia, apa yang diajarkan dunia, filosofi mereka tentang isu-isu tertentu, tidak memiliki tempat di dalam gereja Tuhan. Dan itu akan membuat Anda, mungkin masih memiliki beberapa dari hal-hal ini, tetapi itu mencakup banyak penghalang seperti musik dan semua hal ini. Baik, sekarang Martin, apa yang menentukan standar di gereja? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah standar. Itu adalah standar murni yang mutlak. Begitulah seharusnya di dalam gereja. Apapun yang bertentangan dengan firman Allah harus dijauhkan dari gereja. Sekarang, semua orang di dunia ini bertentangan dengan firman Tuhan. Bukankah itu benar? Itu benar. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam gereja, bukankah mereka harus meninggalkannya? Kamu dibersihkan dari hal itu. Baiklah, atau haruskah gereja menerimanya dan menjadi diterima di dalam gereja? Tidak, itulah masalahnya. Jadi, apakah Anda menurunkan standar firman Allah? Tidak. Baik. Jadi, mari kita sebut dengan nama yang tepat. Mari kita sebut saja dosa. Karena apapun yang bertentangan dengan firman Allah adalah dosa. Jadi, tradisi yang bertentangan dengan apa yang Allah katakan dalam firman-Nya adalah dosa. Dosa adalah ketidaksetiaan kepada Allah dan layak menerima hukuman. Daun ara telah digunakan sejak zaman Adam, namun ketelanjangan jiwa orang berdosa tidak ditutupi.
Semua argumen yang disatukan oleh semua orang yang tertarik pada jubah tipis ini akan sia-sia. Bukankah itu masukan yang indah? Masukan yang baik. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Taurat. Kristus menyatakan dirinya di dalam dunia kita untuk melenyapkan pelanggaran dan dosa. Dan untuk menggantikan daun ara dengan jubah murni kebenarannya. Hukum Allah ditegakkan melalui penderitaan dan kematian anak tunggal Allah yang tak terbatas. Jadi, hanya jubah kebenaran yang kita peroleh dari Kristus yang dapat kita pakai. Daun ara tidak akan bisa dipakai. Apakah yang dimaksud dengan apron masonik? Ya, ini menutupi seperti daun ara. Itu daun ara, ya. Mungkin tidak segatal daun ara, tapi tetap saja ini daun ara. Hanya itu saja. Dengan kata lain, ini adalah pernyataan resmi untuk berdiri dalam kebenaran Anda sendiri. Anda tidak bisa mendapatkannya dengan lebih terang-terangan. Baik, itu sebenarnya penghinaan terhadap Tuhan. Ya, nah, itu sebenarnya dosa. Itu dosa, ya. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah, yang telah kamu terima. Jadi, Martin, dapatkah kamu menerimanya dengan sia-sia jika kamu berpegang teguh pada tradisi? Bolehkah saya mengajukan pertanyaan dengan cepat? Seberapa jauh hubungan tradisi dengan budaya? Seringkali hal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hal yang sama. Jadi, Anda harus sangat berhati-hati, karena banyak orang berkata, baik, tapi itu budaya mereka. Itulah budayanya. Jika itu berhubungan dengan tradisi dan bertentangan dengan apa yang dikatakan firman, itu termasuk dalam kategori yang sama, itu termasuk dosa. Sekarang, dalam budaya Jerman, Eisbein sauerkraut adalah bagian dan bagian dari budaya. Anda boleh tetap makan sauerkraut, tapi Anda harus menyingkirkan Eisbein, tulang kaki babi, yang bertentangan dengan firman Tuhan, bukan? Anda tahu, dan saya pikir dan itu salah satu hal yang paling sulit adalah ketika menyangkut budaya, tradisi Anda. Sulit untuk menyingkirkan beberapa hal. Ya. Nah, jika Anda menerima beberapa budaya, jika Anda mengubah, misalnya, agama Anda akan dikucilkan dari masyarakat dan mereka tidak mau menerima Anda. Ya, dan ada hal-hal tertentu, yang sangat alkitabiah. Yang jika Anda tidak menerimanya dalam budaya tertentu, membuat Anda benar-benar dikucilkan dalam masyarakat itu. Terutama dalam masyarakat yang sangat tradisional, seperti masyarakat Afrika, sebagai contoh. Jika kita kembali ke Alkitab, Paulus dipanggil oleh Tuhan setelah ia menganiaya gereja demi tradisi. Jadi, mungkinkah tradisi menjadi begitu penting sehingga Anda akan menganiaya umat Allah karena tidak mematuhinya? Ya, kamu akan membunuh untuk itu. Bukankah mereka menyalibkan Kristus karena hal itu? Tepat sekali. Dan murid-muridnya, mereka semua dibunuh karena alasan yang sama. Baiklah. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi dia menerima wahyu langsung dari Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jadi tradisi itu mendorongnya untuk menganiaya umat Allah. Dan Paulus berpikir bahwa dia melakukannya untuk Tuhan. Dia berpikir bahwa itu benar. Jadi, jika kebenaranmu tidak melebihi kebenaran ini, kamu hilang. Tetapi waktu ia, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu, 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Jadi ia berkata, aku tidak mendapatkannya dari siapapun kecuali dari Allah sendiri. Dan segala sesuatu yang ia temukan di dalam perjanjian lama, tiba-tiba menjadi hidup, dan tradisinya menjadi tidak berguna dan tidak bernilai.
Sekarang, jika Anda ingat, ia berbicara kepada jemaat di Galatia. Jadi orang-orang ini tetap berpegang pada tradisi. Ya, Dan mereka tidak mau menerimanya sebagai rasul. mereka sebenarnya mengeluh. Karena Yesus menyuruhnya, tradisi itu harus hilang. Ini sebenarnya sangat lucu. Sangat sulit dan tidak mudah untuk meyakinkan para murid. Tidak, jika kita masuk ke bagian itu, bahkan setelah mereka memutuskan, baik, kita tidak akan mengikuti tradisi ini lagi. Petrus dan Yakobus. Mereka menemukan mereka. Oh, tidak, mereka hanya jatuh sedikit ke dalamnya. Para imam dan ahli-ahli Taurat serta para penguasa telah diikat oleh roda upacara dan tradisi. Hati mereka telah rapuh, sebagaimana kantong kulit air anggur yang telah kering itu. Selama mereka tetap merasa puas dengan suatu agama legalisme, maka mustahillah bagi mereka untuk menjadi tempat simpanan kebenaran surga yang hidup itu. Mereka merasa bahwa cukuplah dengan kebenaran mereka sendiri. Kita harus berbicara lebih banyak lagi tentang kebenaran modern ini. Dan tidak menghendaki lagi suatu bahan yang baru yang harus dimasukkan ke dalam agama mereka. Kehendak Allah yang baik bagi manusia tidak diterima oleh mereka karena sesuatu yang terpisah dari diri mereka sendiri. Mereka menghubungkan hal itu dengan kebajikan mereka sendiri karena perbuatan-perbuatan baik mereka. Alkitab mengatakan bahwa semua perbuatan baik kita adalah kain yang kotor. Iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa tidak mendapat tempat di dalam agama orang Farisi, yang hanya terdiri dari upacara-upacara dan syarat-syarat buatan manusia. Usaha untuk mempersatukan ajaran Kristus dengan agama buatan itu akan sia-sia belaka. Mustahil. Yang satu harus mengalah kepada yang lain. Anda hanya bisa menuangkan anggur baru ke dalam kulit anggur yang baru. Yang lama harus dibuang. Mereka harus disingkirkan. Mereka harus ditinggalkan. Tidak boleh ada pencampuran atau pembauran. Jadi bejana tua itu, yang sebenarnya adalah Anda dan saya, harus hilang. Jadi Martin, apa artinya itu bagi setiap orang yang menerima kebenaran? Ketika ia masuk ke dalam gereja, bolehkah ia membawa kulit anggurnya yang lama? Tidak. Dan kemudian berkata, dengarkanlah, beginilah Allah menciptakan saya. Terimalah saya seperti ini atau yang lain. Tidak. Seperti seorang pendeta di Eropa. Ia mengatakan bahwa ia ingin mengubah gereja. Apa yang ingin ia lakukan? Apakah ia ingin mengubah firman Allah demi tradisinya? Ya, itulah yang ingin mereka lakukan. Baik, jadi itu sebenarnya sia-sia, Martin. Kebenaran Allah yang penting ini, sebagai anggur yang baru, akan memecahkan berkas tradisi bangsa Farisi yang lama serta yang sedang membusuk itu. Dan disinilah kita berada di dunia saat ini. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya, dan gereja berada dalam krisis. Gereja berada di atas prinsip yang sangat berbahaya. Bangsa yang telah dipanggil Allah untuk menjadi tiang dan landasan kebenaran, sudah menjadi wakil-wakil setan. Sekarang, ketika menyangkut isu-isu kesadaran, para pemimpin mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hak untuk mendikte gereja-gereja atau konferensi-konferensi individual. Dan mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Tetapi apakah para pemimpin adalah standarnya atau firman Allah yang menjadi standarnya? Apa standarnya, Martin? Ya, standarnya adalah firman Tuhan. Baik. Apa yang dikatakan oleh firman Allah? Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Jadi, ketika Anda melawan firman Allah dan berkata, Anda harus menerima ini, apapun yang mereka bawa, maka Anda menjadi wakil iblis. Mereka telah melakukan pekerjaan yang setan suka mereka melakukannya, mengikuti haluan yang memberikan gambaran yang salah tentang tabiat Allah. Dan menyebabkan seluruh dunia memandang dia sebagai seorang lalim. Imam-imam sendiri yang bekerja di dalam bait suci sudah tidak tahu lagi arti upacara yang mereka adakan. Mereka tidak melihat lagi di balik lambang itu perkara yang dimaksudkan. Dalam mempersembahkan korban itu, mereka bagaikan pemain dalam suatu sandiwara. Segala upacara yang diperintahkan oleh Allah sendiri telah dijadikan alat untuk membutakan mata pikiran serta mengeraskan hati. Allah tidak akan dapat lagi berbuat apa-apa bagi umat manusia melalui saluran ini. Seluruh sistem itu harus disapu bersih. Jadi ini berbicara tentang sistem pengorbanan. Mereka menggunakannya sebagai ritual. Dan sekarang, tidakkah kamu lihat, Tuhan harus mengambilnya karena orang-orang tidak mengerti lagi tentang apa itu. Sekarang ada orang yang ingin mengembalikan semua ini. Jadi mereka ingin kembali ke tradisi, sebenarnya. Mereka ingin memiliki agama yang tradisionalis.
Ya, Allah dalam anaknya telah mencari buah dan tidak menemukan apa-apa. Israel adalah suatu penghalang yang membuat tanah tidak subur. Wujudnya adalah suatu kutukan, karena ia memenuhi tempat di kebun anggur yang dapat diisi oleh pohon yang mengeluarkan buah. Ia merampas dunia ini dari berkat-berkat yang hendak diberi Allah. Orang Israel telah salah menggambarkan Allah di tengah bangsa-bangsa. Mereka tidak saja sia-sia, tetapi merupakan rintangan yang berat. Sebagian besar agama mereka menyesatkan dan membawa kehancuran gantinya keselamatan. Martin, saya khawatir bahwa banyak gereja-gereja kita saat ini telah menjadi tidak berguna dan menjadi penghalang. Ya, Karena mereka menyesatkan dan menjauhkan orang dari keselamatan. Dan bukannya mengarahkan mereka kepada keselamatan. dan terutama pada saat ini. Ini sangat penting, bahwa kita tidak membiarkan dunia masuk, karena seperti yang kita katakan, Anda akan menjadi wakil setan jika Anda melakukan ini. Semakin dunia berjalan ke arah yang salah, semakin kita harus berdiri teguh dalam keadilan dan kebenaran dan tidak ikut-ikutan. Kita telah menjadikannya sebuah tradisi untuk mengikuti dunia. Tidak peduli apapun subjeknya, apakah itu subjek yang membangunkan, apakah itu tradisi medis. Kita telah memutuskan bahwa kita akan mengikuti tradisi manusia. Sudah waktunya gereja untuk bangun. Saya setuju, kita harus berhenti dan bangun. Atas penolakan terhadap Kristus, dengan akibat-akibat yang mengikutinya, mereka bertanggung jawab. Dosa satu bangsa dan kehancuran bangsa itu disebabkan oleh pemimpin-pemimpin agama. Dan jika saya melihat konsili-konsili gereja-gereja pada masa kini, dan beberapa keputusan yang diambil oleh gereja-gereja di dunia, bahkan oleh gereja-gereja Protestan, hal ini sangat jelas bertentangan dengan firman Allah. Sehingga mengherankan jika mereka menyebut diri mereka sebagai pemimpin-pemimpin di dunia yang religius. Kami menunjukkan gereja Inggris yang ingin membuat Alkitab yang netral gender. Jadi itu adalah gereja Protestan. Itu adalah sebuah gereja Protestan. Itu bahkan tidak dibicarakan. Nah, seperti yang Anda katakan sebelumnya, inilah saatnya gereja kita untuk bangun. Saya berharap begitu. Saya berharap ini adalah doa yang harus kita panjatkan terus-menerus. Yesaya 9 ayat 16 mengatakan, sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Ini adalah tuduhan yang sangat serius. Sekarang kita akan melihat bahwa hal ini tidak hanya berlaku bagi orang Israel di masa lalu. Lebih-lebih bagi kita, daripada bagi mereka. Dan kata, dimusnahkan, itu adalah sebuah peringatan. Yeremia 5 ayat 30, kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat, apabila datang kesudahannya? Bolehkah saya mencoba menjelaskannya dengan cara ini? Kebenaran Kristus. Kecuali jika Anda memiliki kebenaran Kristus, yang melebihi kebenaran orang Farisi, karena mereka hanya memiliki kebenaran diri sendiri. Anda tidak akan dapat berdiri teguh. Karena hanya dengan jubah itu, kamu akan masuk. Jika seseorang mencoba masuk dengan jubah yang lain, bukankah ia akan diusir keluar, menurut perumpamaan itu? Bukan, dia yang diusir keluar. Baik, sekarang bayangkan jubah kebenaran Kristus. Apakah ada ruang untuk segala bentuk dosa dalam jubah itu? Tidak. Jadi, jika ada yang berkata, tetapi mari kita izinkan inklusivitas ini di dalam gereja, bukankah itu tidak termasuk jubah kebenaran? Ya. Apakah Kristus akan mengenakan jubah kompromi itu? Tidak. Dia tidak akan, bukan? Dia tidak bisa, dia tidak punya dosa, jadi jubahnya tidak bernoda. Sekarang, masalah kebenaran oleh iman selalu diserang oleh dunia. Karena ini adalah satu-satunya doktrin yang membedakan kekristenan yang sejati. Ini adalah batu fondasi dari semua agama yang benar. Jadi, mari kita masuk ke dalam tradisi Katolik. Ini berasal dari jawaban-jawaban Katolik. Mereka menulis di sini, supaya dengan terang roh kebenaran. Para penerus ini dapat, dalam khotbah mereka, melestarikan firman Allah dengan setia. Menjelaskannya, dan membuatnya semakin dikenal.
Siapakah para penerus ini? Mereka adalah para penerus dari para penatua para rasul. Ya, Merekalah yang akan memberitahukan kepada Anda apa yang sesuai, bukan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, bukan hanya dari kitab suci saja, gereja memperoleh kepastiannya tentang segala sesuatu yang telah diwahyukan. Oleh karena itu, baik tradisi suci maupun kitab suci harus diterima dan dihormati dengan pengabdian dan penghormatan yang sama. Bukankah itu bertentangan dengan yang baru saja Yesus katakan? 100%. Secara langsung hal itu berlawanan. Secara langsung kebalikannya. Baik. Tetapi Protestan Injili dan fundamentalis. Ngomong-ngomong, Protestan fundamentalis adalah orang-orang yang percaya pada setiap kata dalam firman Tuhan. Jadi menurut definisi ini, apakah kita memenuhi syarat untuk bagian itu? Saya harap begitu. Yang memuji keyakinan mereka pada teori sola scriptura Martin Luther. Kitab suci Latin sendiri biasanya akan berargumen untuk posisi mereka dengan mengutip beberapa ayat kunci. Yang pertama adalah, semuanya ini dituliskan, supaya kamu percaya, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu beroleh hidup dalam namanya. Yang lainnya adalah ini, mengutip Yohanes 20 ayat 31. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mengutip dari 2 Timotius. Menurut orang-orang Protestan ini, ayat-ayat ini menunjukkan realitas sola scriptura. Nah, jika mereka tidak melakukan hal itu, lalu apa yang mereka lakukan? Itulah pertanyaan saya. Kedua ayat itu, menurut saya tidak kabur. Saya pikir itu jelas. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak. Demikianlah jawaban orang Katolik. Pertama, ayat dari Yohanes merujuk kepada hal-hal yang tertulis di dalam kitab itu. Bacalah dengan Yohanes 20 ayat 30, ayat sebelumnya untuk melihat konteks pernyataan yang dimaksud. Jika ayat ini membuktikan sesuatu, maka ayat ini tidak akan membuktikan teori sola scriptura, tetapi membuktikan bahwa Injil Yohanes sudah cukup. Jadi, Anda hanya membutuhkan Injil Yohanes. Ini adalah pernyataan yang menggelikan. Kita tidak perlu membahasnya. Masalahnya, hal ini tidak hanya mengakar di gereja Katolik. Tidak. Hal ini telah merembet ke dalam gereja-gereja Protestan. Benar. Baiklah. Kedua, ayat dari Injil Yohanes hanya mengatakan bahwa Alkitab disusun agar kita dapat ditolong untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak dikatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya yang kita perlukan untuk keselamatan. Apalagi bahwa Alkitab adalah satu-satunya yang kita perlukan untuk teologi. Saya pikir Alkitab mengatakan bahwa Anda tidak boleh menambah atau mengurangi Alkitab. Bukankah tradisi menambahinya? Tepat sekali. Dan memotong ayat-ayat dalam Alkitab yang tidak sesuai dengan tradisi Anda, bukankah itu berarti menghilangkannya? Ini sangat menyedihkan, saya akan marah, jadi saya akan menenangkan diri sebelum menjadi panik. Tapi Anda lihat, itulah yang sekali lagi, saya ingin menegaskan ini adalah umat Katolik yang berbicara di sini. Tetapi ini berlaku untuk, sayangnya, bahkan di jajaran kita sendiri. Nah, mengapa mereka membuat Alkitab versi Queen James? Karena mereka tidak puas dengan Alkitab King James, bukan. Mereka hanya membuang beberapa kata, dan membuatnya menjadi netral gender, tetapi ini demi tradisi mereka. Juga tidak mengatakan bahwa untuk percaya kepada Kristus, kita harus membaca Alkitab. Lagi pula, orang-orang Kristen mula-mula tidak memiliki perjanjian baru yang dapat mereka jadikan pegangan. Mereka belajar dari pengajaran lisan dan bukan tulisan. Kamu tahu Martin, jika tidak selaras dengan hukum Taurat dan kesaksian, maka tidak ada terang di dalamnya. Jadi ini adalah pernyataan yang paling konyol di bawah matahari. Ambil saja seluruh rencana keselamatan yang tercakup di dalam sistem pengorbanan. Bagaimana mungkin apa yang dihotbahkan oleh Yesus dan murid-muridnya sesudahnya, dan yang seharusnya kita hotbahkan? Tidak dihotbahkan oleh bangsa Israel melalui sistem itu? Ya. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah Protestan lebih baik dalam hal tradisi? Tidak. Apakah mereka tidak berpegang pada tradisi perintah-perintah Allah versi Katolik? Tepat sekali. Apakah ada yang mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi? Apakah mereka tidak mengambil bagian dalam ekumenisme? Apakah kesamaan antara terang dan kegelapan? Dapatkah seseorang menyembah 2 juru selamat? Yang satu menyelamatkan kita melalui darahnya, dan yang lain menyelamatkan kita melalui perbuatannya. Yang satu mati untuk dosa-dosa kita, dan yang lain mati hanya untuk menunjukkan ketaatan yang sempurna.
Dapatkah seseorang menerima apa yang dikutuk oleh Alkitab demi kebenaran politik dan tetap mengaku sebagai wakil-wakil Kristus? Itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Yang terakhir, karena kebenaran politik adalah apa yang dianggap benar pada tahap ini. Benar. Mari kita bahas sedikit, Martin. Katolik Roma, seperti yang telah kita lihat di sini dalam pernyataan ini, mengatakan bahwa Kristus tidak mati untukmu. Kamu tidak diselamatkan oleh darah anak domba. Kamu diselamatkan oleh perbuatanmu. Dan karena itu mereka harus menciptakan sesuatu yang disebut api penyucian, di mana Anda dibersihkan dari kesalahan dan hukuman dosa. Jadi setelah Anda bertobat dari dosa-dosa Anda, dan dosa-dosa Anda telah diampuni bukan oleh Kristus tetapi oleh seorang imam, maka Anda masih harus membayar harganya. Sehingga ketika Anda akhirnya masuk surga, Anda benar-benar telah membayar untuk keselamatan Anda sendiri. Jadi tidak ada kebenaran karena iman dalam Katolik Roma, yang ada hanya kebenaran Anda sendiri. Allah adalah pemberi tugas yang keras yang menghukum Anda. Sampai Anda telah melakukan cukup banyak hal untuk masuk surga. Bahkan setelah kematian, Anda akan dipanggang di api penyucian. Sampai Anda telah membayar setiap sen utang Anda. Sayangnya, teologi ini bukan hanya tidak ada di dalam Alkitab, tetapi juga tidak masuk akal karena hukumannya adalah kematian. Bukannya dipanggang sampai Anda membayar harganya. Hukumannya adalah kematian. Dan kematian yang mana? Kematian pertama atau kematian kedua? Kematian kedua. Ini adalah kematian kedua. Kematian yang melenyapkan kekekalan. Sekarang, jika Anda mengambil salah satu ilah di dunia ini yang kita sukai untuk duduk dalam persekutuan agama, yang mengklaim bahwa semua jalan menuju kepada Allah, mereka semua memiliki tradisi dan teologi yang berdasarkan perbuatan untuk masuk surga. Ya, Anda harus melakukan ziarah. Anda harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan perkenanan Allah. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah dalam Alkitab, yang telah menumpahkan darahnya bagi kita, yang telah membasuh kita dengan darah anak domba. Dia telah membayar harganya. Sekarang, Martin, harga apakah yang telah ia bayar? Kematian pertama atau kematian kedua? Kematian yang kedua. Dia harus mati, karena jika tidak, mengapa dia masih mati? Nah, apa gunanya kematian yang pertama? Bagaimana kita tahu bahwa dia membayar kematian yang kedua? Karena ia telah membayar harga bagi kita, bukan? Dan bukankah ia berkata di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya benar. Sekarang, jika dia berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Di manakah di dalam Alkitab kita membaca bahwa kita ditinggalkan ketika kita mati pada kematian yang pertama? Tidak mungkin. Jadi hanya pada kematian yang kedua, kita akan ditinggalkan. Dan jika dia tidak membayar kematian yang kedua, maka kita tidak berhak masuk surga. Jadi Martin, kita datang kepadanya dengan pakaian yang kotor. Kita adalah orang-orang berdosa. Martin, apakah kamu berdosa dalam hidupmu? Ya, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Tidak ada seorang pun yang tanpa dosa. Dan jika kita harus membuat daftar perintah-perintah, saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya telah melanggar semuanya. Dan jika engkau berkata saya tidak pernah membunuh siapapun, saya sudah melakukannya di dalam kepala saya. Benar. Saya bahkan merencanakan untuk membunuh beberapa orang di kepalaku. Ya, bahkan jika engkau hanya marah pada saudaramu tanpa alasan, itu pembunuhan. Itu pembunuhan. Dan tak seorang pun di planet ini yang dapat pergi dan mengatakan bahwa mereka tidak pernah berpikir untuk berselisih dengan seseorang. Baiklah, sekarang, pikirkan ini. Pikirkan saja teologi yang luar biasa ini. Disinilah saya, dan saya dijatuhi hukuman mati. Dan saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Saya tidak punya alasan. Jadi yang dapat saya lakukan hanyalah memandang salib. Karena di sanalah harga telah dibayar untuk saya. Kristus mati sebagai manusia biasa, jadi dia mati bukan hanya untuk saya, dia mati sebagai saya. Dan jika ia mengaruniakan kepadaku jubah kebenarannya yang sempurna tanpa cacat atau kerut, maka saya dapat berdiri di hadapan Allah seolah-olah saya tidak pernah berbuat dosa. Jika Allah memandang saya melalui jubah kebenaran Kristus. Itu seperti kursi kemurahan di atas tabut perjanjian. Ia memandang kepada kebenaran. Kursi kemurahan itu melambangkan kebenarannya. Dia memandangnya. Baik, jadi tak ada yang bisa kulakukan, tak bisa kubalas. Karena satu-satunya hukuman yang ada adalah kematian, kematian abadi.
Tetapi melalui Kristus, saya dapat memiliki hidup yang kekal. Sekarang, ambil salah satu dewa di dunia ini. Apakah salah satu dari dewa itu telah membayar harga tertinggi sehingga hukuman itu dapat dihapuskan dari kita? Apakah, mari kita memanggil mereka dengan nama mereka. Apakah Allah datang dan mati untukmu dan untukku? Tidak. Tidak. Dan apa yang akan dilakukannya kepadamu jika kamu tidak berhasil? Ia akan memasukkan kamu ke dalam neraka yang kekal. Ia akan memanggang kulitmu dan ususmu. Dan memberimu yang baru setiap hari, sehingga kamu akan menderita lagi kesakitan yang sama untuk selama-lamanya. Bandingkan dengan Juru Selamat, Yesus Kristus, yang datang dan membayar harga tertinggi, menanggung semua siksaan atas dosa saya. Dan membayar harga tertinggi tanpa noda dosa sedikit pun padanya. Mengapa saya tidak mau memeluk Tuhan itu? Mengapa saya ingin menempatkan tradisi penyakit seperti api penyucian di tempat pengampunan sempurna dari Yesus Kristus? Mengapa saya ingin melakukan hal itu daripada mengetahui kitab suci? Nah, itu masalahnya. Anda tidak mengetahui kitab suci. Baik, ketika sistem itu, Katolik Roma, menjadi pemimpin dunia agama. Dan semua orang bergabung dengan mereka. Dan mengampuni dosa seperti mereka mengampuni dosa. Mengapa, sementara mereka sendiri yang melanggar? Martin, bukankah itu merupakan suatu ejekan terhadap keadilan? Ya, benar, tapi sekarang ini terkait dengan hal lain juga. Dan jika Anda tidak bergabung dengan gerakan ini, maka Anda adalah paria. Tapi itulah maksud saya. Jadi sekarang apa yang terjadi? Engkau berada di satu pihak, engkau akan terbakar di api penyucian. Sekarang mereka telah benar-benar datang dengan sisi lain yang pintar juga. Tidak apa-apa, kamu masih bisa meneruskannya, karena Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu, dan karena itu apapun yang kamu lakukan tidak apa-apa. Martin, jika kamu ingin mengenakan jubah kebenaran, maka seperti Yosua, imam besar, kamu datang ke hadapan Allah dengan pakaian yang kotor. Hal pertama yang harus terjadi adalah kain-kain kotor itu harus ditanggalkan. Ya. Karena kalian tidak akan masuk surga dengan kain kotor itu. Juga, Martin, kamu tidak dapat mengenakan jubah kebenaran yang murni di atas kain yang kotor. Tidak. Kamu tidak bisa menjadi kulit anggur yang sudah tua dengan jubah yang baru di atasnya. Dan itulah inti dari semua ini yang ingin saya sampaikan dari sisi lain. Jadi, jika Anda adalah seorang pelanggar, yang mana kita semua adalah pelanggar. Dan kebenaran itu datang yang diberikan oleh Kristus. Yang lama harus ditinggalkan. Dia membasuhnya. Dan anggur lama itu, pemahaman lama itu, doktrin lama itu, tradisi lama itu, nilai-nilai lama itu, cara-cara lama itu, segala sesuatu yang Anda lakukan. Apa yang harus terjadi pada mereka? Mengapa kita mau mentolerir mereka di gereja? Mengapa? Tidak bisa. Kita tidak bisa. Jadi Martin, kecuali kebenaran kita melebihi kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya diperlihatkan bahwa keadaan yang mengerikan ada di dunia ini. Malaikat belas kasihan melipat sayapnya, siap untuk berangkat. Kuasa Tuhan yang menahan telah ditarik dari bumi. Dan setan sedang berusaha untuk membangkitkan berbagai elemen dalam dunia keagamaan. Menuntun manusia untuk menempatkan diri mereka di bawah pelatihan pendusta besar. Yang bekerja dengan segala tipu daya ketidakbenaran di dalam diri anak-anak durhaka. Penduduk bumi telah berkumpul di bawah pimpinan penguasa kegelapan, dan ini hanyalah permulaan dari kesudahannya. Aku ingin tahu apa yang akan Ellen White tulis seandainya dia masih hidup hari ini. Setiap tindakan, betapapun kecilnya, memiliki tempatnya dalam drama besar kehidupan. Pertimbangkanlah bahwa keinginan untuk memuaskan satu selera telah membawa dosa ke dalam dunia dengan akibat-akibatnya yang mengerikan. Pernikahan yang tidak diizinkan antara anak-anak Allah dengan putri-putri manusia mengakibatkan kemurtadan. Yang berakhir dengan kehancuran dunia oleh air bah. Tindakan pemanjaan diri yang paling remeh telah mengakibatkan revolusi yang besar. Inilah yang terjadi sekarang. Hanya ada sedikit orang yang berhati-hati. Seperti Bani Israel, mereka tidak mau memperhatikan kata-kata nasihat,
tetapi mengikuti kecenderungan mereka sendiri. Mereka bersatu dengan unsur duniawi dalam menghadiri pertemuan-pertemuan, di mana mereka akan diperhatikan, dan dengan demikian menyebabkan orang lain mengikuti. Apa yang telah dilakukan sekali akan dilakukan lagi, oleh mereka sendiri dan banyak orang lain. Setiap langkah yang mereka ambil memberikan kesan yang mendalam. Tidak hanya pada hati nurani dan kebiasaan mereka, tetapi juga pada orang lain. Pertimbangan ini memberikan martabat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Hati saya sakit, hari demi hari, dan malam demi malam untuk gereja-gereja kita. Banyak yang maju, tetapi dalam kemunduran. Jalan orang benar semakin bersinar menuju hari yang sempurna. Langkah mereka terus maju dan terus naik. Mereka maju dari kekuatan ke kekuatan, dari kasih karunia ke kasih karunia, dari kemuliaan ke kemuliaan. Ini adalah hak istimewa dari gereja-gereja kita. Tetapi, oh, betapa berbedanya dengan mereka. Mereka membutuhkan penerangan ilahi. Martin, apakah kita berada dalam situasi ini? 100%. Kita membutuhkan penerangan ilahi ini. Mereka harus menghadap ke depan. Saya tahu apa yang saya katakan. Kecuali mereka sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Mereka akan beralih dari kelemahan ke kelemahan, perpecahan akan meningkat, dan banyak jiwa akan dituntun menuju kebinasaan. Yang dapat saya katakan kepadamu hanyalah terimalah terang yang telah Allah berikan kepadamu dan ikutilah terang itu dengan segala resikonya. Inilah satu-satunya keselamatanmu. Engkau memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjadi selaras. Dan kiranya Tuhan menolongmu untuk melakukannya sekalipun diri sendiri disalibkan. Engkau tidak dapat membawa dosa ke dalam gereja. Tidak. Tidak, tidak. Tidak ada tempat untuk itu. Gereja harus menjadi penyaring untuk mencegahnya. Tepat sekali. Kumpulkan segala sinar terang yang telah diremehkan dan ditolak. Kumpulkanlah terang itu dengan lemah lembut dan dengan gemetar dan takut. Dosa Israel kuno adalah mengabaikan kehendak Allah yang telah dinyatakan. Dan mengikuti jalan mereka sendiri sesuai dengan tuntunan hati yang tidak dikuduskan. Israel modern dengan cepat mengikuti jejak mereka dan ketidaksenangan Tuhan pasti menimpa mereka. Tidaklah sulit untuk melakukan apa yang kita sukai. Tetapi mengambil jalan yang secara langsung bertentangan dengan kecenderungan kita adalah hal yang sulit. Kristus berdoa agar murid-muridnya menjadi satu, sama seperti ia satu dengan Bapa. Kesatuan ini adalah kredensial Kristus kepada dunia bahwa Allah telah mengutus dia. Ketika kehendak diri sendiri ditanggalkan dalam kaitannya dengan segala sesuatu, maka akan terjadi kesatuan antara orang percaya dengan Kristus. Ini semua harus didoakan dan diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian menjawab sejauh mungkin doa Kristus untuk kesatuan di dalam gerejanya. Berikut ini kutipan lain dari 5 Testimonis. Ketidaktaatan dan kegagalan yang sama yang terlihat dalam gereja Yahudi telah menjadi ciri khas yang lebih besar bagi orang-orang yang telah memiliki terang yang besar dari sorga. Dalam pekabaran peringatan terakhir, kita lebih buruk. Ya. Apa artinya itu? Ini memberitahu saya bahwa kita berada di ambang bencana jika kita tidak bangun. Saya tertarik untuk mengambil Alkitab, Martin. Saya sangat ingin mengambilnya. Buka saja kitab Yehezkiel. Dan jika Anda buka pasal 9. Itu adalah pasal tentang Inhon, alat penulis. Dan dikatakan, lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, maju kemari, hai, yang harus menjalankan hukuman atas kota ini. Masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas, yang menghadap ke utara. Masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis, Inhon. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Inilah saat-saat terakhir dalam sejarah bumi. Ini adalah sebuah perlambangan, tapi ada penggenapannya. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub. Tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan. Dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem. Dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah. Karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman,
ikutilah dia dari belakang melalui kota itu. Dan pukullah sampai mati, janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Ini adalah masalah yang sangat serius. Itu berbicara tentang gereja. Ini adalah pemeteraian terakhir. Ini adalah pemeteraian yang membuat Anda dimeteraikan. Itu berarti Anda begitu teguh di dalam kebenaran sehingga Anda tidak dapat digerakkan. Dan mereka akan menjadi bagian dari 144.000 itu. Dan dia melihat mereka datang dari belakang dan membunuh. Dan di ayat 8 dikatakan, sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati. Waktu itu aku tinggal di belakang aku sujud dan berseru, kataku. Aduh, Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel? Di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem. Martin, apakah kita sedang mengalami pengguncangan yang dahsyat? Saya pikir kita sudah melihat sekilas tentang hal ini. Bukankah ini mengerikan? Sekarang apa alasannya? Jika Anda membuka pasal 11. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan. Pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang. Dan di antara mereka kulihat Yazanya bin Azur dan Pelaca bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi, dia melihat para pemimpin bangsa itu bersama-sama 25 tua-tua. Umat-umat Allah. Ya. Bahkan komite eksekutif kita terdiri dari sekitar 25 penatua. Hanya untuk diketahui. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini. Yang mengatakan, ini belum dekat. Waspadalah terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa hari kiamat belum dekat. Ini belum mendekati akhir. Mari kita membangun rumah. Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Tuhan menunjukkan kepada mereka, tidak, yang terjadi adalah sebaliknya. Kamu akan dihancurkan. Ayat 8 dikatakan, kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing. Dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Jadi apa masalahnya? Lihat saja ini, ayat 12. Dan kamu akan mengetahui, bahwa akulah Tuhan, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Itu adalah masalah yang serius. Dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan, tetapi mereka telah mengambil keputusan-keputusan dunia dan memasukkannya ke dalam gereja. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Bukankah kita mengambil contoh dari orang-orang kafir di sekeliling kita? Dan membawa semua tradisi-tradisi itu ke dalam gereja? Menarik sekali dalam ayat 9, yang baru saja kita baca. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya. Yaitu dari tengah-tengah adalah Yerusalem. Itulah umat Allah. Dia akan membawa mereka keluar dan menghancurkan mereka di luar. Di luar. Jadi, jika engkau berdiri di luar, Anda akan mendapat masalah. Anda telah berada di luar gereja yang benar. Salah satu masalah terbesar yang kita hadapi adalah orang-orang tidak percaya bahwa kita sudah dekat dengan akhir zaman. Dan mereka terus mengatakan kepada Anda bahwa waktunya belum tiba. Dan jika Anda berani mengatakan waktunya sudah dekat, maka mereka akan meledak. Jadi, jika Anda membuka pasal 12, ayat 22. Dikatakan, hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel, yang berbunyi, sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Itu tidak akan terjadi, tidak, waktunya belum tiba. Jika Anda turun ke ayat 27, dikatakan, hai anak manusia, lihatlah, kaum Israel berkata. Penglihatan yang dilihatnya itu, harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya, waktunya masih lama. Ini masalah serius, Martin, masalah yang sangat serius. Tapi, Martin, ini bukan waktunya untuk mempelajari Yehezkiel. Kita bisa melakukannya di lain waktu. Masalahnya adalah situasinya sangat mirip. Itulah yang terjadi sebelum kehancuran Yerusalem. Tentunya itu adalah perlambangan untuk kehancuran pada akhir zaman. Itulah tepatnya, jika kita melihat kekejian kebinasaan berdiri di tempat yang tidak seharusnya. Itulah tepatnya sebelum kehancuran, dan kita berada di waktu itu lagi. Jadi dalam Selected Messages 2, kita membaca, setan sedang bekerja, agar sejarah bangsa Yahudi dapat terulang kembali dalam pengalaman mereka yang mengaku percaya pada kebenaran masa kini.
Saya diarahkan kembali ke Israel kuno. Tetapi dua orang dewasa dari pasukan besar yang meninggalkan Mesir yang memasuki tanah Kanaan. Mayat-mayat mereka berserakan di padang gurun karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Orang Israel modern berada dalam bahaya yang lebih besar untuk melupakan Allah. Dan terjerumus ke dalam penyembahan berhala dibandingkan dengan bangsa Israel kuno. Jadi, kita berada dalam lebih banyak masalah dan kita harus lebih waspada. Ya. Jika kita membaca bagian yang disoroti dari Testimonies to Minister. Jika kita percaya pada kebijaksanaan dan kekuatan kita sendiri, atau pada kebijaksanaan dan kekuatan sesama kita, itu akan berubah menjadi racun. Racun terhadap agama, bukankah definisinya adalah racun? Kematian. Dalam perjuangan untuk kehidupan kekal, kita tidak dapat bersandar pada yang lain. Kita harus memiliki agama yang eksperimental dengan firman Allah. Jadi, mari kita ajukan pertanyaan lagi. Apakah umat sisa aman dari ilusi-ilusi akhir zaman? Tidak, kita juga sudah membacanya dalam Yehezkiel. Baik, Martin, kita memiliki alfa dari kemurtadan. Dalam gambaran yang diperlihatkan kepada saya melihat beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja misionaris medis. Saudara-saudara kita yang melayani sedang melihat, memperhatikan apa yang sedang dilakukan, tetapi mereka tampaknya tidak mengerti. Fondasi iman kami, yang telah ditegakkan dengan begitu banyak doa. Pencarian yang sungguh-sungguh akan kitab suci sedang dirobohkan, pilar demi pilar. Iman kita tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan sandaran. Bait suci telah hilang, penebusan telah hilang. Bukankah kita baru saja membicarakannya? Bagaimana Anda dapat menghapus penebusan dan menggantinya dengan kain kotor, yaitu usaha Anda sendiri? Dan toleransi Martin terhadap apa yang salah. Itulah yang menjadi masalahnya. Ada perbedaan besar antara ingin menolong seseorang dan mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa terjebak di dalamnya. Syarat pertama adalah bertobat. Ya. Dan bertobat berarti berbalik 180 derajat, berhenti melakukan apa yang telah Anda lakukan. Dan berbalik kepada Tuhan. Kita semua memiliki kecenderungan jahat, tetapi semua itu harus dikalahkan. Ya. Dan hal itu hanya dapat dikalahkan di dalam Kristus. Jadi, apakah Anda bertanya-tanya apakah ada yang ingin saya sampaikan, ketika saya melihat pilar-pilar iman kita mulai dirobohkan? Teori-teori yang menggoda sedang diajarkan sedemikian rupa. Sehingga kita tidak akan mengenalinya kecuali kita memiliki ketajaman rohani yang jelas. Selama Allah memiliki gereja, Ia akan memiliki orang-orang yang akan berseru dengan keras dan tidak berdiam diri. Yang akan menjadi alatnya untuk menegur sikap mementingkan diri sendiri dan dosa-dosa. Dan tidak akan segan-segan memberitakan seluruh ajaran Allah. Entah manusia mau mendengar atau tidak. Kita memiliki tugas. Pernyataan ini memberitahu saya bahwa Anda tidak bisa pergi dan duduk di belakang batu dan menutup mulut Anda. Tidak, Anda harus berbicara. Saya melihat gereja dalam kondisi yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Agama eksperimental dipahami tetapi hanya oleh sedikit orang. Pengguncangan akan segera terjadi untuk memurnikan gereja. Saya percaya Martin, kita berada dalam pengguncangan. Jadi pengguncangan itu untuk memurnikan gereja? Ya. Dan mengeluarkan orang-orang yang tidak murni. Benar. Bukan yang murni keluar. Baiklah, apa masalahnya? Nah, salah satunya tentu saja, ketidakpercayaan terhadap kesaksian-kesaksian. Yang terus meningkat seiring dengan murtadnya orang-orang dari Allah. Itu semua terjadi di seluruh jajaran kita, di seluruh ladang. Tetapi hanya sedikit yang tahu apa yang akan dialami oleh gereja-gereja kita. Saya melihat bahwa saat ini kita berada di bawah kesabaran ilahi. Tetapi tidak ada yang bisa mengatakan sampai kapan hal ini akan berlanjut. Tidak ada yang tahu seberapa besar belas kasihan yang telah diberikan kepada kita. Tetapi hanya sedikit yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah. Hanya ada sedikit orang yang, seperti bintang-bintang di malam yang bergelora, bersinar di sana-sini di antara awan-awan. Ini adalah gambaran yang agak menyedihkan, Martin. Itulah keadaan yang terjadi pada Israel juga. Jadi mari kita baca lagi. Kita telah membacanya sebelumnya. Setan bekerja agar sejarah bangsa Yahudi dapat terulang kembali. Dalam pengalaman mereka yang mengaku percaya pada kebenaran masa kini. Kita berada dalam bahaya yang serius dan berbahaya. Menjelang akhir zaman, kepalsuan akan bercampur dengan kebenaran. Sehingga hanya mereka yang mendapat bimbingan Roh Kudus yang dapat membedakan kebenaran dan kesesatan.
Sekarang Martin, bagaimana kamu mendapatkan bimbingan Roh Kudus? Dengan membaca Alkitab dan menerima Yesus sebagai kebenaran. Baiklah, dan bukankah Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus diberikan kepada mereka yang taat kepadanya? Dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Dapatkah Anda mengikuti Yesus tanpa menaatinya? Tidak, kamu tidak bisa. Jadi, mereka yang dituntun oleh firman Tuhan, seperti yang telah Anda nyatakan, akan membedakan dengan pasti antara kepalsuan dan kebenaran, antara dosa dan kebenaran. Nah, kesaksian-kesaksian itu. Jika itu adalah kesaksian Yesus, maka itu adalah firman-Nya, bukan? Tentu saja. Baik. Pada masa ini, malaikat-malaikat jahat dalam rupa manusia akan berbicara dengan mereka yang mengetahui kebenaran. Mereka akan salah menafsirkan dan menyalahartikan pernyataan-pernyataan para utusan Allah. Mereka akan memutarbalikkan kata-kata di mulutmu. Apakah umat Advent hari ke-7 telah melupakan peringatan yang diberikan dalam Efesus pasal 6? Kita terlibat dalam peperangan melawan bala tentara kegelapan. Kecuali kita mengikuti pemimpin kita dengan seksama, setan akan memperoleh kemenangan atas kita. Martin, kita harus membuat orang-orang kita menjadi berdasarkan firman. Saya pikir mungkin, saya tahu ini adalah beban saya, dan saya tahu ini adalah beban Anda. Yang mengatakan, tolonglah saudara-saudara kita harus bangun, dan mulai hidup sesuai dengan firman itu. Dan tidak membiarkan standar kita turun, membiarkan semua omong kosong dunia masuk. Benar. Jadi akan ada kemurtadan yang akan mengejutkan kita. Martin, saya terkejut. Ya, saya juga. Apakah engkau terkejut? Di masa depan, seperti halnya di masa lalu, kita akan melihat berbagai macam karakter berkembang. Kita akan menyaksikan kemurtadan orang-orang yang selama ini kita percayai, yang kita yakini, yang kita anggap seteguh baja terhadap prinsip. Itu adalah pernyataan yang agak menyedihkan. Menarik juga bahwa mereka akan menggunakan hipnotis. Bukankah itu yang digunakan ular pada Hawa? Tentu saja, bukankah Hollywood memenuhi syarat untuk itu? Tentu saja. Waktunya telah tiba, bahkan di dalam gereja dan di dalam lembaga-lembaga kita. Beberapa orang akan menyimpang dari iman, dan mendengarkan roh-roh yang menggoda dan doktrin-doktrin setan. Tetapi Allah akan memelihara apa yang dipercayakan kepadanya. Marilah kita mendekat kepadanya, supaya ia pun mendekat kepada kita. Marilah kita memberikan kesaksian yang jelas dan gamblang, langsung pada pokoknya, bahwa hipnotis digunakan oleh mereka yang telah menyimpang dari iman. Pembinaan rohani adalah hipnotisme. Pemrograman neurolinguistik adalah hipnotisme. Dan bahwa kita tidak boleh berhubungan dengan mereka. Melalui mereka yang menyimpang dari iman, kuasa musuh akan dijalankan untuk menyesatkan orang lain. Jadi, seperti yang telah kita katakan, pembinaan rohani, pemrograman neurolinguistik, mistik. Bagaimana dengan musik, Martin? Apakah itu bisa menghipnotis? Hollywood dan musik, dua hal utama yang digunakan setan untuk menarik kita. Dan apa yang terjadi? Keduanya masuk ke dalam gereja, bukannya seperti yang Anda katakan, kita harus membuangnya. Baiklah, kita sudah mengatakan hal ini 100 kali, tetapi Anda pernah berada dalam budaya ref. Apakah mereka menggunakan musik hipnotis? Ya, tentu saja. Ketika Anda masuk ke kasino, jenis musik apa yang diputar di sana? Tidak ada musik, tetapi seperti dengungan di latar belakang, kan? Dan itu seharusnya membuatmu berada dalam kondisi kesadaran yang berubah. Sehingga lobus frontalmu pada dasarnya tidak berfungsi. Sehingga mereka bisa memanfaatkan Anda sesuka hati. Mereka melakukan hal yang sama di gereja. Tapi sekarang Anda menyebutkan perjudian, hal lainnya adalah, alasan mengapa mereka membuat mesin slot berputar seperti itu juga adalah hipnotis. Dan mereka juga memasukkannya ke dalam penjelajahan ponsel Anda, TikTok. Dan video yang direkomendasikan YouTube, bergulir ke bawah dan seperti mesin slot, sesekali. Ketika Anda mendapatkan yang bagus, rasanya seperti, oh, ini hadiahnya. Jadi mereka bekerja dengan dasar yang sama. Semuanya melakukan jenis hipnotis. Seberapa cermat kita harus berhati-hati tentang bagaimana kita dipengaruhi oleh media? Anda harus tahu bahwa ini adalah sarana utama iblis untuk mencoba menjauhkan Anda dari jalan Allah. Dapatkah ia menanamkan ide-ide secara subliminal ke dalam pikiran Anda? Kalau dipikir-pikir lagi, jika Anda menggulir ke bawah,
TikTok Anda, saya tidak menggunakan TikTok, tetapi saya telah melihat cara kerjanya. Tapi video yang direkomendasikan di YouTube, misalnya, Anda men-scroll ke bawah di ponsel Anda. Terkadang ada video yang muncul secara subliminal yang tidak ada hubungannya dengan apa yang telah Anda telusuri sebelumnya, apapun. Tapi mereka menaruhnya di sana, seperti yang baru saja Anda katakan, untuk subliminal. Dan kadang-kadang bahkan mengerikan jenis video apa yang akan muncul. Jadi itu 100% benar, apa yang Anda katakan. Ini berbahaya. Baik, jadi ketika Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ada banyak bidang yang harus kita waspadai. Bagaimana dengan perutmu? Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi, apakah mungkin kita dapat ditipu melalui apa yang kita makan dan minum? Tentu saja. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi Martin, bahaya yang mengancam gereja-gereja kita adalah bahwa hal-hal yang baru dan aneh akan dibawa masuk. Hal-hal yang membingungkan pikiran orang-orang. Dan tidak memberi mereka kekuatan pada saat mereka paling membutuhkan kekuatan dalam hal-hal rohani. Kita memiliki pekabaran 3 malaikat untuk disampaikan. Dan kita sedang diganggu oleh omong kosong akan kesadaran. Oleh omong kosong tentang setiap angin doktrin yang berhembus di dalam gereja. Dan oleh omong kosong tentang mentolerir dosa karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Anda tahu, ini sangat menyedihkan. Dan kemudian untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, omong kosong ini mengambil pekabaran ini dan membuangnya. Dan kemudian semua hal itu jauh lebih mudah untuk dibawa masuk. Ini karena Anda harus melihatnya secara miring dan tidak menghadapinya secara langsung. Bagaimana dengan, tidak boleh ada kompromi dengan mereka yang menyembah hari Sabat yang palsu? Apakah dampaknya bagi ekumenisme? Hilang. Hilang. Baik, saya diberitahu bahwa orang-orang akan menggunakan segala cara untuk membuat perbedaan yang tidak terlalu mencolok antara iman Advent hari ke-7. Dengan mereka yang memelihara hari pertama dalam minggu. Bagaimana jika kita mendapatkan jalan tengah seperti perubahan iklim? Dan bagaimana jika kita memutuskan untuk mengikuti kebohongan itu dan menjalankan tradisi manusia? Maka hari Sabat kemungkinan besar akan dianggap sebagai hari Minggu, bukan? Itu sudah dilakukan. Baiklah, setan berharap untuk melibatkan umat Allah yang sisa dalam kehancuran umum yang akan terjadi di bumi. Saat kedatangan Kristus semakin dekat, ia akan semakin bertekad dan gigih dalam upaya untuk menjatuhkan mereka. Pria dan wanita akan muncul dan mengaku memiliki suatu terang baru atau suatu wahyu baru. Yang kecenderungannya adalah menggoyahkan iman dari pilar-pilar lama. Sekarang, hari Sabat sedang diserang dengan lebih dari satu cara. Bukan hanya diserang oleh orang-orang di luar gereja. Tidak. Apa bedanya hari apa yang Anda sembah, ketika Allah secara spesifik mengatakan hari ke-7? Tetapi apakah hari Sabat itu? Apakah hari Sabat datang dalam siklus tertentu yang telah kita lewatkan, seperti siklus bulan? Apakah ia melakukan ini, itu, dan yang lainnya? Semua hal ini. Ya, Anda lihat, itulah masalahnya. Jadi, meskipun Anda memiliki kebenaran dan Anda telah menerima semua ini, sekarang musuh membawa banyak doktrin atau hal-hal lain yang dapat membawa Anda jauh. Ya, ketika saya melihat para pionir kita, misalnya, Anda dapat mengambil salah satu dari mereka. Mereka ada di dunia, mereka adalah umat Advent hari pertama pada satu waktu, dan kemudian mereka menjadi umat Advent hari ke-7. Dan beberapa dari mereka, bahkan di sekolah, beberapa pionir kita dipukuli oleh guru-guru. Karena mereka berkata, maaf, mereka bukan penganut Masehi Advent hari ke-7. Mereka berkata, maaf, Ibu, kamus mengatakan bahwa hari Sabtu adalah hari ke-7 dalam minggu. Dan Anda mengatakan itu hari Minggu, yang sebenarnya itu adalah hari pertama dalam minggu. Beberapa dari mereka dipukuli karena itu. Dan kemudian, ketika mereka mengetahui bahwa hari Sabat adalah hari ke-7 dalam minggu, mereka menerimanya. Jadi, semua pionir yang masuk dengan dasar itu tiba-tiba saja salah dengan beberapa doktrin baru. Ketika saya melihat perintah-perintah yang telah diubah itu,
Ketika saya mengambil pamflet yang diberikan oleh orang yang telah membawaku kepada Tuhan. Dan di sana tertulis bahwa mereka telah mengubah perintah-perintah itu. Dan di sana dengan jelas menyatakan hari ketujuh dan hari pertama dalam minggu. Saya mengambil kamus Oxford. Dan itu menegaskan kepada saya apa itu hari ketujuh dan apa itu hari pertama dalam seminggu. Jadi semua masalah ini sangat penting. Jadi mereka ingin memindahkan pilar atau tonggak yang lama. Dalam penglihatan saya melihat dua pasukan yang sedang bertikai. Standar demi standar ditinggalkan menjadi jejak dalam debu, sementara pasukan demi pasukan tentara Tuhan bergabung dengan musuh. Dan kelompok demi kelompok dari barisan musuh bersatu dengan umat Allah yang menaati perintah. Ini pasti salah satu penglihatan yang paling menyedihkan dari semuanya. Kelompok demi kelompok dari umat Tuhan akan meninggalkan kita. Jadi Martin, ketika standar-standar dibiarkan tertinggal di dalam debu. Ketika rombongan demi rombongan dari pasukan Tuhan bergabung dengan musuh. Dan kelompok demi kelompok dari barisan musuh bersatu dengan umat Allah yang menaati perintah. Jadi, inilah orang-orang yang keluar dari Babel dan masuk ke dalam gereja. Dan mereka yang memiliki kebenaran, dan seharusnya membela kebenaran, dan mengatakan bahwa mereka memiliki kebenaran, akan meninggalkan kebenaran. Ini sangat menyedihkan. Itu berarti akan ada pengguncangan. Dan mereka yang tadinya adalah teman-temanmu dan rekan-rekanmu, mereka akan pergi. Dan tempat mereka akan digantikan, dan jumlah mereka tidak akan berkurang. Tetapi akan ada perubahan Allah mereka. Dan jika orang-orang yang tidak melakukan hal yang benar keluar, dan orang-orang lain yang ingin melakukan hal yang benar masuk, ke dalam apa? Mereka tidak bisa masuk ke dalam sesuatu yang sudah hancur yang engkau tinggalkan. Bukankah benar bahwa sebelum mereka pergi, mereka akan melakukan segala cara untuk membawa dunia ke dalam gereja? Tetapi ini tidak berbicara tentang dunia yang masuk ke dalam gereja, tetapi mereka yang telah menemukan kebenaran yang masuk ke dalam gereja. Dan orang-orang yang keluar. Jadi yang saya maksudkan adalah Anda terguncang keluar. Benar. Bukan kamu meninggalkan gereja karena gereja adalah Babel. Benar. Seorang malaikat yang terbang di tengah-tengah angkasa meletakkan tongkat kerajaan Immanuel ke dalam tangan saya. Sementara seorang jenderal yang gagah berseru dengan suara nyaring, berbarislah. Biarlah mereka yang setia kepada perintah-perintah Allah dan kesaksian Kristus sekarang mengambil posisi mereka. Jadi, mari kita lihat bagian yang disoroti dari 5 testimonis. Akan ada banyak orang sekarang, seperti pada zaman dahulu, yang akan berpegang teguh pada tradisi dan penyembahan yang mereka tidak tahu apa itu. Allah akan membangkitkan umatnya jika cara-cara lain gagal. Ajaran-ajaran sesat akan masuk di antara mereka, yang akan menyaring mereka, memisahkan sekam dari gandum. Jadi, Martin, sebelum pengguncangan, kita harus menghadapi ajaran-ajaran sesat. Ini akan menjadi kekacauan. Apakah ajaran-ajaran sesat masuk ke dalam gereja sekarang? Ya. Bukankah itu mengimplikasikan bahwa pengguncangannya tidak lama lagi? Tepat. Sekarang, apa yang akan menyebabkan pengguncangan? Kesaksian yang lurus. Kesaksian yang lurus akan menyebabkan pengguncangan. Dan apakah yang akan menyebabkan kesaksian yang lurus? Seruan nyaring. Seruan nyaring. Dan apa yang menyebabkan seruan nyaring itu? Penganiayaan yang akan datang karena penerapan tanda binatang itu. Benar. Jadi, ketika tanda binatang itu dilaksanakan, maka akan terjadi pengguncangan. Dan sampai saat itu, kita tidak dapat menghakimi gereja ini, selain menghakimi apa yang salah di dalamnya. Itulah yang dikatakan oleh kitab suci dan roh nubuat kepada kita. Jadi, ketika badai mendekat, sekelompok besar orang yang telah mengaku beriman kepada pekabaran 3 malaikat. Tetapi belum disucikan melalui ketaatan kepada kebenaran. Meninggalkan posisi mereka dan bergabung dengan barisan oposisi. Apakah mereka masuk atau keluar, Martin? Keluar. Mereka akan keluar. Ini sangat penting. Jadi, Martin, kita selalu mengatakan, jangan tinggalkan kapal. Tidak semua orang senang dengan hal itu. Tapi mari kita lihat surat ini untuk Saudara M. Bisa jadi itu adalah Martin. Bisa jadi Saudara Martin. Anda benar, Martin. Saya akan mendengarkan. Tanggapi ini dengan serius. Saya bermimpi yang mengesankan tadi malam. Saya berpikir bahwa Anda berada di sebuah kapal yang kuat, berlayar di perairan yang sangat ganas. Kadang-kadang ombak menghantam di atas dan Anda basah kuyup oleh air. Anda berkata, saya harus turun.
Kapal ini akan tenggelam. Apakah ada banyak yang berteriak sekarang? Kapal ini akan tenggelam. Tinggalkan kapal. Tepat sekali. Jadi tolong dengarkan dan perhatikan. Tidak, kata seseorang yang tampaknya adalah kapten. Kapal ini berlayar ke pelabuhan, ini tidak akan pernah tenggelam. Tetapi kamu menjawab, saya akan dihanyutkan ke laut. Karena saya bukan kapten atau rekan, siapa yang peduli? Saya akan mengambil risiko dengan kapal yang Anda lihat di sana. Kata sang kapten, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke sana. Karena saya tahu kapal itu akan menabrak batu karang sebelum sampai di pelabuhan. Anda menegakkan tubuh Anda dan berkata dengan penuh keyakinan, kapal ini akan menjadi bangkai kapal. Saya bisa melihatnya dengan jelas. Kapten menatapmu dengan mata tajam dan berkata dengan tegas, saya tidak akan mengizinkanmu kehilangan nyawa dengan naik perahu itu. Kayu-kayu rangkanya dimakan ulat dan itu adalah kapal yang menipu. Jika engkau memiliki lebih banyak pengetahuan, engkau dapat membedakan antara yang palsu dan yang asli, yang kudus, dan yang ditetapkan untuk kebinasaan. Apa yang kita butuhkan, Martin? Lebih banyak ketajaman. Bagaimana kita mendapatkannya? Bagaimana kita mendapatkannya? Dari kitab suci dan kesaksian-kesaksian. Kita kembali ke titik awal. Ada dua kelompok di dalam gereja ini, suka atau tidak suka. Mereka yang berpegang pada kesaksian dan menaati perintah-perintah. Dan mereka yang membawa tradisi-tradisi manusia dan meremehkan kesaksian. Sayangnya, dan itu akan terjadi sampai proses pengguncangan selesai. Benar, jadi mari kita ulangi lagi, karena ini sangat penting. Kita tidak boleh melangkah keluar dari fondasi yang telah Allah tetapkan. Kita tidak dapat masuk ke dalam organisasi baru, karena ini berarti murtad dari kebenaran. Ini adalah pernyataan yang sangat jelas. Jadi, meskipun Anda terkejut dengan apa yang terjadi di dalam gereja-gereja, ajaran sesat ini, kemurtadan ini, sedang masuk sehingga akan ada pengguncangan. Masalahnya adalah, ada banyak kutipan yang disampaikan bahwa dia tidak lagi percaya pada General Conference. Ya, itu terjadi setelah peristiwa 1888. Dan butuh beberapa tahun, cukup lama, sampai dia benar-benar mengatakannya. Tapi ada juga kutipan setelahnya, yang dia katakan, iman dipulihkan di dalamnya. Dan kemudian keluarlah kutipan ini. Sekarang, ini ditulis pada tahun 1905. Jadi Ellen White berkata, kita tidak bisa keluar dari fondasi. Berikut adalah kutipan dari buku Testimonies to Minister. Yohanes dipanggil untuk melihat suatu umat yang berbeda dari mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya. Yaitu dengan memelihara hari pertama dalam minggu. Memelihara hari ini adalah tanda dari binatang itu. Yohanes menyatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman Yesus. Martin, ini adalah pernyataan yang sangat definitif. Karena dikatakan dengan sangat jelas. Ketaatan pada hari ini adalah tanda binatang itu. Itulah yang disebut penafsiran. Sekarang, beberapa pemimpin kita mengatakan bahwa Anda tidak dapat menerapkan eksegesis pada pernyataannya, hanya homiletika. Dengan kata lain, hanya untuk kepentingan khotbah. Tetapi, Martin, itu adalah doktrin yang palsu. Karena bisa saja nabi itu mengucapkan firman Allah atau tidak. Entah ia memiliki otoritas Allah atau tidak. Tidak boleh setengah-setengah. Jika Anda ingin menggunakannya sebagai homiletik, maka Anda dapat memutuskan apa yang harus Anda patuhi dan apa yang tidak. Benar. Di mana jika itu dari Tuhan, Anda harus mematuhi segala sesuatu. Untuk segala sesuatu. Benar sekali. Baik. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ada pekabaran mereka membangun atau menghancurkan? Itu pertanyaan pertama. Apakah mereka mendesak untuk keluar atau menunggu Tuhan untuk membersihkan gerejanya? Apakah mereka mengajarkan hal-hal yang relevan dengan pekebaran 3 malaikat atau mengalihkan perhatian dari pekabaran itu? Apakah mereka membawa gereja kembali kepada tradisi, ritual dan upacara? Ataukah mereka mengajarkan kebenaran dengan iman? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri. Anda dapat menambahkan satu pertanyaan lagi. Apakah Anda membawa praktik-praktik duniawi ke dalam gereja dan menjadikannya dapat diterima? Ketika Allah dalam firman-Nya mengutuk praktik-praktik tersebut. Ya, tidak. Baiklah, itulah pertanyaannya. Jadi, Allah memiliki sebuah gereja di bumi, yang merupakan umat pilihannya, yang menaati perintah-perintahnya. Dia memimpin, bukan cabang-cabang yang tersesat, bukan satu di sana-sini, tetapi suatu umat. Kebenaran adalah kuasa yang menguduskan. Tetapi gereja militan bukanlah gereja yang berjaya. Ada lalang di antara gandum.
Apakah Allah memimpin umatnya melalui padang gurun? Ya, Benarkah? Ya. Apakah beberapa di antara mereka disingkirkan oleh Allah? banyak sekali. Baiklah, apakah itu perlambangan? Ya, Baik. Atau apakah dia berkata, umatku keluarlah dari antara mereka? Dan bukankah dia mengemukakan hal itu kepada Musa sebagai ujian? itulah yang sebenarnya terjadi. Bukankah dia berkata, keluarlah dan aku akan membuat suatu bangsa baru dari keturunanmu? Tepat sekali. Itu adalah contoh yang indah. Dan itu adalah sebuah ujian, bukan? Ya, Dan Musa berkata tidak. Jadi, di sini kita memiliki situasi yang persis sama. Dan sangat mudah untuk melihat kemurtadan. Dan Anda berkata, mari kita mengutuk semuanya dan mari kita mulai. Martin, kita akan memulai yang baru dengan Anda. Apa yang Anda katakan dari keturunanmu? baiklah, mari kita keluar dari gereja ini. Mari kita pergi dan memulai hal kita sendiri dan kita akan tahu bagaimana melakukannya dengan benar kali ini. Tidak, kita tidak akan melakukan itu, karena gereja militan bukanlah gereja yang berjaya. Ada lalang di antara gandum. Maukah engkau jika kami mengumpulkan mereka? Demikianlah pertanyaan hamba itu, tetapi tuannya menjawab, tidak, supaya pada waktu kamu mencabut lalang-lalang itu, kamu tidak mencabut gandumnya. Jala Injil tidak hanya menjaring ikan-ikan yang baik, tetapi juga ikan-ikan yang jahat, dan Tuhan tahu siapa yang menjadi miliknya. Ini adalah gereja Tuhan. Serahkan saja kepada Tuhan. Ya, menangislah dengan keras dan jangan sampai berhenti. Itu saja, dan beritahukanlah kepada keluarga Yakub dosa-dosa mereka. Tetapi janganlah kamu pergi dan menghakimi, karena kamu mungkin akan mengorbankan seseorang. Akan didapati bahwa mereka yang membawa pekabaran palsu tidak akan memiliki rasa kehormatan dan integritas yang tinggi. Mereka akan menipu orang-orang dan mencampur-adukan kesaksian-kesaksian Nyonya White dengan kesaksian mereka yang keliru. Dan menggunakan namanya untuk memberi pengaruh pada pekerjaan mereka. Dan mereka akan memutarbalikannya. Itulah masalahnya. Mereka akan menggunakannya untuk keuntungan mereka, untuk mencapai tujuan mereka. Jadi Martin, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan membacanya apa adanya. Dikatakan bahwa mereka memilih kesaksian-kesaksian yang mereka pikir bisa dipelintir untuk mendukung posisi mereka dan menempatkannya dalam latar belakang kepalsuan. Sehingga kesalahan mereka dapat memiliki pengaruh dan menjadi diterima oleh orang. Itulah yang mereka lakukan. Itulah yang mereka lakukan. Dan bagian yang menyedihkan adalah mereka berusaha mengeluarkan Anda dari tubuh ini. Siapa yang harus melakukan pengguncangan? Allah. Bukan orang-orangnya, bukan para pemimpinnya. Tidak seorang pun di dalam gereja yang akan mengguncang. Yang datang atau yang keluar dari gereja ini, Allah yang akan melakukannya. Benar sekali. Jadi, mengklaim bahwa gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah Babel, adalah membuat klaim yang sama seperti yang dilakukan oleh iblis, yang merupakan penuduh saudara-saudara, yang menuduh mereka di hadapan Allah siang dan malam. Martin, apakah Yesus berbicara tentang dosa-dosa orang Farisi? Ya. Bukankah ada satu pasal penuh tentang kesengsaraan yang menimpa mereka? Pasal 25. Ya, apakah semua orang Farisi hilang? Tidak. Tidak. Ingatlah itu. Ingatlah itu. Bahkan meskipun seluruh gereja berada dalam masalah. Dan Allah berkata, kamu berada dalam masalah. Tetapi tetaplah ada orang-orang yang diselamatkan di sana. Benar. Dengan penyalahgunaan kesaksian ini, jiwa-jiwa ditempatkan dalam kebingungan karena mereka tidak dapat memahami hubungan kesaksian-kesaksian itu. Dengan posisi yang diambil oleh mereka yang berada dalam kesesatan. Karena Allah menghendaki agar kesaksian itu selalu berada dalam kerangka kebenaran. Jadi Martin, jika bagian pertama di sini adalah kebenaran, maka, itu harus berada dalam kerangka itu. Tidak bisa dimasukkan ke dalam kerangka lain. Jadi Anda lihat, kesaksian-kesaksian itu mendukung Alkitab dan mendukung kebenaran. Jadi, jika Anda menyalahgunakan kesaksian-kesaksian ini, Anda mengatakan kepada orang-orang bahwa sebenarnya Anda berdosa karena Anda merendahkan kebenaran. Baiklah, gereja mungkin kelihatannya akan jatuh, tetapi tidak jatuh. Gereja tetap ada, sementara orang-orang berdosa di Sion akan disaring. Itu cukup jelas. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa salah mengartikannya. Baik, sekam dipisahkan dari gandum yang berharga. Ini adalah ujian yang mengerikan. Ketika kelompok demi kelompok masuk dan rombongan demi rombongan keluar. Ini adalah ujian yang mengerikan, karena sebagian dari mereka adalah teman-temanmu.
Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang Anda kagumi, tetapi bagaimanapun juga, ini harus terjadi. Itu adalah hal yang mustahil. Martin, masalahnya adalah hari Sabat. Tanda binatang itu. Penerapan tanda binatang itu akan menjadi masalahnya. Ini akan menyebabkan pengguncangan. Itu belum diberlakukan. Mereka masih membicarakannya. Apakah ada banyak orang yang bersimpati dengan pandangan duniawi tentang lingkungan dan kesadaran dan semua omong kosong yang menyertainya? Ya, jadi semua kemurtadan yang kita baca dalam Yehezkiel sedang terjadi? Ya, dan adakah nasihat yang jelas-jelas salah, karena selaras dengan apa yang dilakukan dunia dan bukan dengan apa yang Allah perintahkan kepada umatnya? Ya. Ya. Jadi, saya melihat bahwa Allah memiliki anak-anak yang tidak mengetahui dan tidak memelihara hari Sabat. Mereka tidak menolak terang yang diberikan kepadanya. Dan pada permulaan masa kesukaran, kami dipenuhi dengan Roh Kudus ketika kami pergi dan memberitakan hari Sabat dengan lebih sungguh-sungguh. Jadi, hal itu pasti karena ada pemberitaan mengenai hari Sabat. Dan hal ini membuat marah gereja-gereja dan kaum Advent nominal, karena mereka tidak dapat membantah kebenaran Sabat. Dan pada saat itu, semua orang pilihan Allah melihat dengan jelas bahwa kita memiliki kebenaran, dan mereka keluar dan mengalami penganiayaan bersama kami. Jadi, inilah kelompok demi kelompok yang akan masuk. Sementara mereka yang telah mengambil posisi di dunia akan keluar. Dan ini akan terjadi karena hari Sabat. Jadi kita harus menunggu sampai bagian itu agar seluruh pengguncangan ini terjadi. Benar. Dan ketika pekerjaan ini telah selesai, para pengikut Kristus akan siap untuk kemunculannya. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Mengutip Maleakhi 3 ayat 4. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Mengutip Efesus 5 ayat 27. Kemudian dia yang muncul laksana fajar mereka, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Martin, janganlah kita goyah sebelum waktunya. Tidak, kita tidak seharusnya melakukan pengguncangan. Kita seharusnya memberitakan kesaksian yang lurus. Itulah tugas kita. Dan ya, ada kemurtadan di dalam gereja. Dan ya, beberapa di antaranya bersifat menghebohkan, tetapi itu tidak membuat gereja menjadi Babel. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa waktunya sudah dekat karena kemurtadan dan kesesatan masuk ke dalam gereja. Untuk mengguncang orang-orang, sehingga mereka akan berpihak, memihak yang berbeda, mendukung atau menentang suatu masalah. Kiranya Tuhan memberi kita hikmat untuk bertahan dan berada di kapal yang akan dibawa ke pelabuhan, meskipun rombongan demi rombongan akan keluar. Kita membutuhkan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami hidup di masa-masa yang mengerikan ini. Dan pengguncangan sedang menimpa kami. Ujian terakhir akan diberikan pada saat amaran terakhir nanti. Dan kemudian kita akan melihat siapa yang benar, yang berdiri untuk keadilan dan kebenaran. Bukan kebenaran mereka sendiri, bukan tradisi mereka, tetapi kebenaran Kristus. Ini adalah doa saya, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa dan sumbangan finansial yang limpah. Untuk kontak lebih lanjut, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati. Untuk kasih karunia dan belas kasihannya dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya. Guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.